Horas madihita saluhutna amanginang. Adorak sobongot hita marsaor dohot debata. Nilai mati kisah ngobas parade diri. Martangiang nahohom mahita diinganat tabe. Amin. Tapuji matuhata marede mahita. Las marohata di tuhata debata, las marohata di tuhata debata, las marohata di tuhata debata, haroroani hagogooni. Para sirohado Jehovah debata, para sirohado Jehovah debata, para sirohado Jehovah debata, para sirohana rangitao. Pardenggan basado tuhata debata, pardenggan basado tuhata debata, pardenggan basado tuhata debata, pardenggan basa manang hitao. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni todi perbadian atau mau palangit dohot tanoon. Amin. Songonot dohatani Tuhan Jehovah. Idama ahu apalah ahu sadiri usau-usau sogot di biru-biruku. Jala lua-luakku nasida. Songon pangalului ni parmahan di punguan ganup ari. Uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana. Suak songoni ahu mangalului biru-biru kusogot. Haleluya. 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 Martang yang mahita ali Tuhan debata par gogo naso hatu dosan naso marmula naso marujung di parbaga hodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus lehonommu hasisaan ni dosa hati goran dohot hangoluan saliling nililing nga dihami asi maroham lehon may dihami. Say sungguli jala togu-togu rohan ami marhite-hite todim. Asa hulului hami pangurupio siyakko. Moloro pangujunat tuhami. Say pahot marohan ami. Asa tuk porsea hami dihatam dohot di bagabagam. Asa jupak kami hasonangas saliling nililing na. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
ke jojoни Jesusi Topong di jona lilui Magolo biru Sian Tuhan ta Jesusi Sai lului biru namagoi Sai lului mula Tuhan itu Yesus Hodi arahon Jesusi silului namagoi Togi hon matu Jesusi nalo jana maheui Sai lului biru namagoi Sai lului mula Tuhan itu Yesus Tangihon hamu mapatik sian hatani debata imana tersurat di Amos bidu 5 ayat 15a songonon ma tersurat disi hagigihon hamuma najati jalaha holongi hamuma nadenggan jalaha jong jokok kamu di partukoan ido sahakna atong rap mangido gogo mahita siat Tuhan debata mangulahon nahobar tupati nai ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tupati mi amin. Tato poti madosata nagodangi dia dopan di debata tapa uduk marohata martangiang mahita ali debata nami namarasi roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manak pigahali hami rotu julum huhilala hami rikot do asini roham disaluhut hami halak pardosa alani ido ubahen nahu paserep hami diri nami sadariot di julum jalahu parhatopot hami tung najojot do hami manibil sian akka dalam munabadia songon biru-biru nalilu sayunang pabali hami sia julum alani dosa nami aidang dihalomohon roham hamatean ni akka pardosa alai hamu baon di rohana dolomoni roham asa mangolu sesama saluhut hageduhon nami dohot pangalausion nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus say pahot ma asir roham dihami marhite-hite panidangion
dohot hagogon ditod di parbadia, asa terapul situturo hanami majauho, asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapot di goarmu nabadiai. Amin. Tapi gima baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Adong do dihita situa ni balim nasongoni, nahudul di siamun ni habangsa, ni hatukoman di Banua Gijang, di baheni tarbahin ibana do pangulah ro di ujung na akan asadok ro tu debata, marhite hite ibana, na mangulu do ibana toktong, asa ditangyakon nasida, hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin. Tungari kota bohon nabina Jesusi makaro samiro haku tundibori Jesusi dirama de Tuhan Yesus alahi no kobai nama de Jesus adibori Jesusi. Hatani debata turpuk epistel minggu sadarion, imanatar surat di Matius bidu 10, memukasian ayat 40 sahat roh di ayat 42, tajahama margati soring. Nama jakon hamu ahu do jinakonna, jala nama jakon ahu namar suruh ahu do jinakonna disi. Rapi tadi ayat na parpudi. Napayunupon aik tabar satahu tuhahak sian akan namek meton ala targoar sisi aku ibana natutusi tutudo nahudo kotuhamu dang namago upana ido sahatna mertua do natumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amin. Godang situ ulang atau di pasar atau apa Tuhan dangadong betikin mata lebatahe malumi bahe tiro anaton sai batu pamai
dong parbo ini. Alani moan masodang natiuri, moan mahatani Tuhani, sayuru pinapogos na mardagoli, asaro tu Jesus Tuhatai, say patung namai alani Tuhani, somakirim balos na Tuhan, debataro marni danani ulami, manang na adong parbo ini. Ta tidak kon maha porsiau tai songon nahina tidak kon nidong atas saha porsiau di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata jahuba hidu ama pargugu na suhatulusan na tumo palangi lohotano au porsia di Yesus Kristus anak di debata jahuba na sesadai imana tinubuhon di si Maria naga bega biasa di parbadia andorak sohabubuhan ido Tuhan tanah tu maun na berdiri di panguhuman di silatus namate terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru dung ditanom namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na manguludo na mate au porsea di tod di parbadia jala adok sada huria na badia huria hatopan yarak Kristen akan na badia dohot ihasisani dosa dohot ihatai na mandok mulak mangulu sogot daging halak nang mate dohot dihanguluan na sora suda amin. Tapi kimatik ting di huriata. Titing di HKBP Sutoyo, Resok Sutoyo, Minggu 2 Juli 2027. Naparjulo, goar dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion, minggu paopaton dung Trinitatis. Topik minggu, makangoluhon hati goran, dohot asini rohani debata. Napaduahon danak nasorang. Sabtu 17 Juni 2027 di basa-basahon tuhata sada danak buru di keluarga Johannes Sormin inangi Rowena Rismaida Borusinaga sian sektor Penas. Minggu 10 Juni 2027 di basa-basahon tuhata sada danak bawa di keluarga Firman Semajuntak inangi Meir Boru Pakpahan sian sektor Cipinang Bali hipasdo danahi suang songoni nang natorasna napatuluhon maka tindakon haporseon sadarion Minggu 2 Juli 2027 patopaon ni huriat tado acara maka tindakon haporseon di ibadah jam 10.30 WIB ibadah jam 11 WIB dipahatok masuk jadi jam 10.30 dung sipul ibadah diruti marulau nabadia tu nama katidakon haporseon natoras dohok keluarga torop ni nama katidakon haporseoni tolu 22 halak napaupaton persembahan syukur bulanan sadarion Minggu 2 Juli 2027 disudi ibadah papungu polian tujulu langgatan dohita marhite amplop persembahan syukur bulanan tuhuria lasma rohata pasahaton peleani napalimahon patadahon calo situa sadarion Minggu 2 Juli 2027 di ibadah jam 8.30 nunga di patadahon calo situa sian sektor SMA semea ima amata Joshua Roy Parulian Siahan inangi
Eliana Boru Sinaga, alamat Jalan Sema 14, nomor 126 RT 10 RW 9. Napapat ponopon pertangyangan sektor. Kamis 6 Juli 2020, patopaon ni huriat tado pertangyangan di sektor Mayasari, nama jabui pertangyangan ini keluarga Nyonya Hasibuan Boru Sirait, alamat Jalan Mayor Jenderal Sutoyo, nomor 27 RT 04 RW 01, masuk jam 10 sia 30 WIB. Sektor Cipinang Bali, nama jabui pertangyangan ini keluarga Nyonya Turnip Boru Sinaga, alamat Jalan Sumatera nomor 54 Cipinang Melayu, masuk jam 10 sia 30 WIB. Papituhon pemberian penghargaan. Dewan Diakonia HKBP Sutoyo melalui seksi pendidikan naik pasahaton piagam penghargaan tuakah anak ni HKBP Sutoyo na berprestasi nama dapat peringkat 1, 2 dohot tolu di kelasna. Dohot hatot tuan berkas na parjulu fotokopi rapot tingkat kelas. Na paduahon surat keterangan dari kepala sekolah dengan menjelaskan peringkat di kelas dan distempel basah. Na patuluhon fotokopi buku anggota jemaat. Batas akhir penyerahan berkas pada Minggu 27 Juli 2020 Boy ma di pasahat tu sekretaris Huria. Walu partisipasi jemaat untuk pembangunan. Disesuai tu situa sektor asa dilanjutkan pembagian dohot papunguhon formulir partisipasi pembangunan. Napasiahon sumbangan. Di jalo sumbangan sian natoras ni nama katidakon haporseon bunga altar Minggu 2 Juli 2020. Hama laution nasida siala dengan merdalan acara makatidakon haporseoni. Lapasi kopon titingon boy mata jaha di titing cetak. Dohot barkot naung di sediahon huria. Songonima sahan di titing di mingguta sadarion. Tapuji matuhatta maret demahita laos tapasahat mapiliata sadaa dohot sadabi. Yesus mengasihi bibeli matokua nanggale met-metea totong Yesus Tuhanku nabunau sai posrahanku di mananku Yesus mengasihi polang hati Allah laumane dosaki laus mengukap surgoi Yesus Tuhanku nabunau sai posrahanku bibel mandok tuau
Yesus mengasihi nang dinamar sahita sai totong dijaga di parmudu-mudu Yesus Tuhanku napuna sai posrahanku bibel mandongku Yesus mengasihi jalan mendongani sogot rapon Yesus di bagas nasonanga Yesus Tuhanku napuna sai posrohanku bibel mandongku Yesus mengasihi bibel mandongku nanggalem petpeang tongdona bunana Yesus Tuhanku napuna sai posrohanku bibel mandongku Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini pada Minggu 2 Juli 2023 yang tertulis dalam Mazmur pasal 89 mulai dari ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Demikian bunyinya, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Demikian firman Tuhan. Sengaja duhu pasahat hati Indonesia, asayat tusyak kenak koton. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, topik minggu kita hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Firman Tuhan hari ini untuk kita dari Mazmur 89 ini, yaitu dilatar belakangi dari sebahagian janji Tuhan kepada umatnya melalui Daud. Artinya jika kita baca mulai dari ayat yang pertama, dari awal, dari pasal 89 ini.
di mana Tuhan menjanjikan kepada umatnya dan juga kepada Daud, yaitu akan membangun tahta Daud secara turun-temurun sampai ke anak cucunya. Demikian dikatakan apabila kita baca dalam ayat yang keempat dan kelima, berkata di sana, engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku, aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Dan janji inilah yang akan mau diwujudkan oleh Tuhan dengan memberi arti bahwa Tuhan akan selalu tetap setia atas janjinya. Nato tonggo setia debata di padanna. Tuhan tidak pernah berubah-ubah. Ataupun seperti manusia contohnya bisa saja mengubah janjinya. Hata-bata nak mangose padanna. Nakpe secara budaya tatanan di kita halak Batak belgada uhum tua kahalak na mangose padan, artinya yang mengingkari janjinya. Dan Tuhan mau menunjukkan melalui nas ini sebenarnya yang disaksikan oleh pemazmur ini, di mana Tuhan tidak berubah atas janjinya oleh karena keadaan apapun, apakah pengaruh politik, pengaruh kekuasaan, suasana yang bagaimana dihadapi umatnya, tetapi Tuhan akan tetap setia bahwa janjinya harus dia wujudkan. Salah satu dari sana sejak awal contohnya Tuhan memilih Daud menjadi raja, pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Dan sejak Daud diangkat menjadi raja bagi Israel, maka bangsa Israel menjadi sebuah bangsa yang jaya, yang sangat disegani di sekitar oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka pada zamannya. Dan pada zaman Daud tidak ada lagi bangsa yang lain yang berani menaklukkan ataupun memerangi orang-orang Israel. Kalau sebelumnya Saul contohnya masih terjadi peperangan dan bahkan Saul juga mengalami kekalahan. Tapi sejak Daud, Israel jaya, bahkan dia memperluas kekuasaannya, bahkan tidak justru dia menjadi tertekan oleh kondisi. Namun Daud justru makin jaya dan menunjukkan bahwa Tuhan berjanji akan memilih pemimpin mereka, raja mereka, antara lain Daud sendiri, untuk mengangkat harkat keberadaan daripada orang Israel menjadi sebuah bangsa yang kuat. Dan sejak itulah kenapa orang Israel dan bahkan sampai hari ini mereka tetap mengagungkan Daud sebagai seorang pemimpin atau raja yang sangat terkenal. Bahkan mungkin Bapak Ibu saudara-saudara pernah juga berangkat ke sana dalam rangka wisata rohani. Mungkin kita diarahkan ke King David's Tomb, ya, kuburannya Raja David, makamnya yang selalu mereka agungkan. Itu menunjukkan bagaimana mereka sangat luar biasa bangga dengan posisi Daud, karena memang Daudlah yang memilih dia dan itu adalah bagian dari janji dia. Dan ke perjanjian baru apabila kita ikuti, Yesus itu datangnya dari keturunan Daud. Yesus datang dari keturunan Daud. Untuk itu kenapa dikatakan tadi bahwa anak cucu atau secara turun-temurun akan membangun tahtamu. Tidak hanya tahta di dunia ini, tetapi tahta di surga, sebagaimana Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana Tuhan tetap setia dengan janjinya, yang menjadi sebuah pertanyaan, apakah umatnya juga setia dengan janji itu? Biasanya perjanjian dibuat adalah dua pihak. Dalam hal ini Tuhan dengan umat. Tuhan tetap setia dalam janjinya, namun umat tidak setia dengan janjinya. Dan inilah yang
kita lihat dalam nats ini, di mana Tuhan mengingkar janjinya atau lupa dengan apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Umat meninggalkan Tuhan sehingga apa yang Tuhan lakukan, Tuhan menghukum mereka. Dan inilah kembali muncul pertanyaan. Kalau kita baca sampai pasal-pasal akhir dari nats ini, ayat-ayat 40-an, 43, 44, 45, digambarkan di sana, ternyata mereka akhirnya menjadi bangsa yang terbuang atau menjadi di Babel, diberlakukan secara tidak adil oleh bangsa yang lain. Apakah janji Tuhan itu telah berubah? Apakah Tuhan itu tidak setia? Bagaimana kita menjadi bangsa yang terbuang? Kita jangan lupa, terbuangnya orang Israel itu karena pelanggaran mereka, ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Namun Tuhan tetap setia, ya, di sepanjang masa dan di sepanjang abad. Maka dari sinilah yang mau kita lihat. Ada orang bijak mengatakan begini, Tuhan tidak salah memilih Israel sebagai umatnya, namun Tuhan bisa kecewa oleh perilaku dan tindak tanduk mereka. Demikian juga kepada kita. Tuhan tidak salah memilih kita menjadi umatnya, menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Namun jangan lupa, Tuhan bisa kecewa dengan hidup kita, dengan perilaku kita, dengan tindak tanduk kita. Dan dari sinilah yang mau kita pahami, bagaimana Tuhan tetap setia. Mungkinkah Tuhan kecewa dengan kita? Mungkin, tapi jangan lupa, Tuhan tidak akan berubah dengan janjinya. Dang nagabe moru asine rohana. Dang nagabe halupa honon nahita. Song nilo hala Israel sa situnga makilala na sida duk terbuak tu Babel. Nga dihalupa ho Tuhan kami, nga ditinggal ho kami. Sebenarnya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tapi siapa yang meninggalkan? Yang meninggalkan adalah umatnya. Nasida do na manadikod de bata gabi manobba de batabal. Gabi manobba akka de batana asing. Naso satia binasida maka jongjokon hola de batado na tuk mangrupi nasida do nang na paduahon nasida. Dan itulah terjadinya sejarah orang Israel. Sebenarnya kenapa mereka harus mengalami beragam penderitaan. Alaina nek tabering di sinakingan marhitinang setonga-tongani trupukonima, bahwa di dalam hukum Tuhan itu manang di bagasar rimas nih debata dalam amarah Tuhan, tapi di situ juga cinta kasih Tuhan. Dimuruk ni Tuhan itu tuhala Israel. Ale di sido holongna. Tujuannya apa? Agar orang Israel sadar akan dosa dan kesalahannya. Agar mereka menyadari bahwa mereka telah murtad ataupun tidak setia sebagaimana yang telah Tuhan janjikan kepada mereka. Ale dipaingok manesida marhite sian holong rohana. Jaladam marlaku donang sistemi nang di sepanjang perjalanan sejarah Israel ataupun sepanjang perjalanan sejarah kerajaan ni halak Israel. Termasuk dua pemimpin. Jika pemimpinnya, raja-rajanya tidak setia, maka Tuhan akan menghukum dia. Apabila umatnya tidak setia juga, Tuhan akan menghukum mereka. Jadi, molo sada pada bisuk ni pada narubi namar guar Gerhard von Rath di dokibana taringot tuson berlaku apa yang disebut dengan corporate personality. Lapatanna hal kepada pribadi itu berlangsung kepada semua bagi seorang pemimpin. Atau makna lain, berkat kepada raja adalah berkat kepada umat. Tetapi sebaliknya, kutuk kepada raja adalah juga kutuk kepada umatnya. Dalam marlaku di sepanjang sejarah ni halak Israel. Molo gawe manibil rajana diuhum debata menderita ma bangsona.
Alai molo di pasu-pasu di batado, satia do pemimpinna akarajana, los dari pe taruli akka pasu-pasu do dengan bahasa donang perdalanan ni ngulune sidan. Alanido marhite parpasal menon sasitunga bagian ni panidangyon na kesaksiannya tentang kuasa Tuhan yang sangat luar biasa, kesetiaan Tuhan yang sangat luar biasa sebenarnya menyertai kehidupan umatnya. Idonani hati dakon ni parpasalmen khususnya bidu walubulu siaon. Di hamwa kadong asa por siaon di bagasa Kristus Yesus Tuhata. Marhite pasal menon melalui Mazmur ini kita bisa memahami, yaitu memahami hidup dalam dua kacamata atau dua sudut pandang. Parjulu sudut pandang ni hajol maun. Memang molo si sudut pandang ni hajol maun do tabereng ngudon kehidupan ini dari sudut pandang manusia, kita akan cenderung melihat hal-hal yang kurang, hal-hal penderitaan, kegagalan, sakit, akana kurang. Itu yang akan kita ingat. Itu yang akan kita lihat. Itu dari sudut kemanusiaan. Namun apabila kita lihat dari sudut Tuhan, itulah Mazmur ini. Itulah Mazmur ini. Kita akan melihat bagaimana keadilan Tuhan, bagaimana kasih setia Tuhan, seperti topik minggu kita, hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Bagaimana anugerah Tuhan yang senantiasa terus membuka pengampunan contohnya kepada kita. Tuhan tidak pernah menutup pintu pengampunan walaupun kita salah. Walaupun kita melakukan dosa besar atau kecil, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita, tidak pernah akan meninggalkan kita. Itulah sudut pandang Tuhan yang mau kita lihat dalam kehidupan ini, dan ini yang digambarkan oleh pemazmur dalam las ini. Bagaimana dia melihat bahwa seperti dikatakan dalam ayat 16 dan ayat 17 tadinya. Dalam ayat 16 dikatakan, berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu, karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Artinya, puji Tuhan, bangsa yang tahu bersorak-sorai, bangsa yang tahu memuji Tuhan, bangsa yang masih mengingat akan karya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, yang mengingat semua perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dan bahkan dikatakan mereka semakin berjaya dalam ayat 18. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan tanduk kami meninggi. Dalam bahasa Batak dikatakan manuarang tanduk nami. Manuarang itu bertumbuh ibarat ternak lem tabba tanduk ngai. Molo dia kapahapahanan, tanduk itu adalah senjata, perlengkapan, menunjukkan kekuatan. Semakin tinggi tanduknya, semakin kuat dia, semakin kuat pertahanannya. Gitu. Semakin mampu dia dalam menghadapi musuhnya, semakin percaya diri dia. Ima, molo didok leman warang tanduk nami atau tanduk kami semakin meninggi. Artinya mereka akan mampu menghadapi tantangan, menghadapi segala persoalan-persoalan yang terjadi di perjalanan kehidupan mereka. Ini yang disaksikan oleh pemazmur ini, yang menggambarkan bahwa Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu mengasihi, Tuhan yang memang benar-benar memberikan cinta kasihnya kepada umat yang telah Dia pilih. Jaladoho dohitai akka nau pinillit jalatinobus ni debata marhiti Kristus Yesus Tuhata. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khususnya untuk orang tua di hamua kanatorasnya kaya anak kota, nah maka tidak kau kaporsianon. Sada sejarah handa belga dora di mudumuna. Artinya saya mau kilas balik ke belakang. Molo sedarion bui kaya anak kota maka jongjoko kaporsianon. Sia dia meng. Na mengguhi sada pada muda doha mutu debata.
Jalasa di hari Mei. Tikki di buak kamu na zulu tardidi danahon, adong go padamu di sini. Nah disukut Tuhamu. Naolo dohamu marsuru danahottu perguruan ni huria Protestan. Dia lusi hamudu hati madok. Naolo doa. Idwa lusmuna. Noaing diguhi hamu mei pada munai. Di papur hatamu dana homar siajar di hatani debata asal lemah gudang lemah tora siban. Hal ini sewajarnya bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini hamu akan atoras nyara konon bui mangguhi pada tu debata. Sangat yang luar biasa saya rasa ya. Mulu bui taguhi saya ada jajita. Sedangkan mangguhi jaji itu dongan ngalas roha. Apalagi mana jaji itu debata. Jadi satu hal yang sangat luar biasa di Bagasat Tikyon. Namun walaupun pada saat ini kita telah memenuhi satu dari janji kita kepada Tuhan tentang anak-anak kita ini. Ada unang lupa kamu dang nama dok mau ngasih di mana nuaing ngaselesai betanggung jawabmu danginani dok nggak? Bukan, belum. Tengok ini adalah merupakan garis awal, garis start. Mereka belum sampai di garis finish. Daung. Satu ngarok tak pahami, ngasahak be anakku, ngasahak be buruku di garis finish. Oh no. Daung. Tapi mereka sekarang berdiri di garis start. Mau berlari. Tujulu. Dulu be berdalanan nih halaki. Untuk itu masih besar pengaruh tanggung jawab tatu nasida. Menugu-nugu, mengarahkan, paingoton nasida, asa unang menibil. Ibarat orang berlari contohnya, jangan lari dari jalur. Ada jalur yang harus dia ikuti. Untuk dia nanti sampai di garis finish. Maka dia berhak menerima mahkota kejuaraan itu sendiri. Omma, songot tugas ta. Perjulu bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Alipa dua hon adong gopi tugas dohot tanggung jawab ta meredupun aka yana tahun. Demikian juga kepada anak-anak kami. Ya. Satu hal yang untuk kau sadari pada hari ini. Di mana kamu berjanji di hadapan jemaat tapi terutama kepada Tuhan hari ini, saat ini. Apa isi janjimu? Intinya ialah kau akan menjadi pengikut Kristus yang setia. Sebagaimana Tuhan setia digambarkan oleh pemazmur ini tadinya. Maka kamu dituntut juga pada hari ini menyaksikan imanmu agar kamu tetap setia. Tidak akan lari di tengah jalan. Ya, saya yakin itu kamu menyadari ini pada hari ini. Seperti yang saya katakan kepada orang tua tadi, jangan berpikir bahwa kamu sekarang berada di garis finish karena sudah zidi. Belum, masih mengawali kehidupanmu, masih mau berlari dari garis start. Itu yang menjadi tugasmu sekarang. Kamu akan berlari menuju masa depanmu yang lebih baik, menggapai apa yang menjadi cita-citamu. Dan ketika kamu berlari sebelum sampai di garis finish, banyak tantangan, banyak. Ada hal yang harus diperlengkapi, ada. Kalau orang berlari contohnya, fisiknya harus dipersiapkan, mentalnya harus dipersiapkan. Agar kamu bisa sampai di garis finish, sampai di tujuan. Adalah sesuatu hal yang sangat mengecewakan. Walaupun mungkin ya tidak begitu cepatnya kau sampai di garis finish, tapi yang pasti kamu tidak akan lari sebelum sampai di garis finish. Ini harus menjadi prinsip yang kau pegang dalam kehidupanmu ya. Saya juga mau memesankan kepada kamu, anak-anak kami, ada filosofi pendidikan mengatakan begini. Ilmu
tanpa iman itu pada dasarnya buta. Dan iman tanpa ilmu dia akan lumpuh katanya. Ini filosofi pendidikan ini. Dia artinya begini. Kamu mengejar ilmu, mengejar pengetahuan melalui pendidikanmu sampai tingkat yang paling tinggi. Oh, itu baik. Itu baik. Namun jangan lupa, sejajar dengan itu kau juga harus memperlengkapi dirimu dengan iman. Agar apa? Agar jangan jadi buta. Artinya, sepintar apapun kamu, setinggi apapun pengetahuan yang kau peroleh, baik gelar entah apa itu tanpa memiliki iman, kamu bisa menjadi orang buta-buta mata hatinya, buta perasaannya, tidak mampu dalam menerapkan hal-hal yang baik. Ya. Yang kedua kalau dikatakan iman tanpa ilmu, oke, kamu beriman, percaya kepada Tuhan. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan harus membenahi diri. Mengisi, apalagi di tengah zaman ini. Generasi kamu, kalau tidak mengisi lagi pengetahuan, belajar dengan baik dan tekun, wah, kamu nanti akan menjadi orang lumpuh. Walaupun kau katakan kau setia pada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tapi wujud dari orang yang setia kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan itu adalah orang yang memperlengkapi dirinya dalam segala hal. Orang yang mempersiapkan dirinya, yang mengisi dirinya. Sehingga dia akan mampu berjalan ke depan. Dia tidak akan menjadi orang ibarat yang lumpuh. Yang digambarkan tadi. Tidak bisa berjalan. Karena tidak apa? Tidak ada kelengkapan, tidak ada kesiapan dari dirinya sendiri. Maka melalui inilah tujuannya kenapa kamu harus mengikuti pelajaran sidi lebih kurang 1 tahun. Kenapa kami marah-marahi kadang ya. Dari 5 pendeta yang ngajar kamu. Umur-umur kami adalah kocci bata. Ai si bata herana le baro ila le mana. Siri perlu udah mergei rupanya. Ndak kirana marsikola kan. Ya, walaupun kami marahi tujuan kami itu. Bagaimana kamu memperlengkapi dirimu untuk jauh ke depan. Namun ada satu hal lagi yang mau saya sampaikan untuk anak-anak kami, untuk kamu secara khusus ini. Di tengah zaman kita sekarang berkembang secara senyap, ya. Ini pernah juga saya sampaikan melalui khotbah. Apa yang disebut dengan aliran baru sekarang, apa yang disebut dengan agnostisisme. Agnostik, ya, agnostik. Kamu nanti akan bersaksi, aku percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Yesus Kristus, kepada Roh Kudus. Agnostik ini yaitu kelompok komunitas yang memang tidak ada organisasinya, tetapi secara senyap ini terjadi. Komunitas yang percaya Tuhan tetapi tidak memiliki agama. Ini agak unik sekarang zaman ini. Para selebritis juga ini sudah muncul menyatakan ini ya melalui medsos. Aku percaya Tuhan, tapi ditanya agamamu apa? Aku enggak ada agama, tapi aku percaya Tuhan. Nah, ini unik, ya ada keunikan nih di tengah zaman ini. Ya, di negara-negara yang berkembang juga, negara-negara maju, kelompok ini muncul, sehingga kelompok-kelompok ini hanya bergerak dalam dunia humanis. Nah, sekarang dalam dunia kekristenan tidak demikian adanya. Saat ini sidi. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Lanjutkan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Ada kepastian. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Melalui Yesuslah kita beroleh kehidupan kekal. Pasti. Jadi bukan seperti yang tadi, aku percaya Tuhan, namun aku tidak mau diikat oleh aturan-aturan agama. Ya, ini sebuah fenomena di tengah-tengah zaman ini sekarang. Jadi saya mengajak kamu, anak-anak kami untuk merenungkan ini. Untuk tetap setia.
Seandainya saya pertanyakan, kemarin juga waktu ngajar saya sampaikan, kenapa kamu Kristen? Kenapa kamu Kristen? Ada sih dari antara kamu yang menjawabnya sangat tepat menurut saya, ya. Karena kamu mengatakan, karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Jadi bukan karena Bapak Kristen, bukan karena opung Kristen, bukan karena opung pacong-pacong gereja di Hitan, bukan itu. Kalau hanya itu masih kulit luar itu, masih kulit luar. Tetapi kamu harus memiliki ya kesetiaan dalam hidupmu mengatakan karena hanya dalam Yesus lah. Seandainya kau beragama yang lain, kenapa rupanya? Yang lain juga adalah sebuah agama. Tetapi di dalam kekristenan Alkitab lah yang mengatakan itu. Satu lagi catatan yang mau saya sampaikan untuk kamu. Datang dari fenomena yang terjadi melalui pemberitaan belakangan ini. Anak-anak remaja seperti kamu, orang-orang muda seperti kamu, tapi tidak hanya orang muda. Apabila kita lihat dalam pemberitaan, anak membunuh ayah kandung. Anak membunuh ibu kandung. Waduh. Zorbuk ni nama saun waing ngerti. Ini maka mengenang ini tugas kita. Ya. Jadi ini kamu kau sadari gitu loh. Fenomena apa ini? Saya mengatakan ketika landasan imannya tidak kuat. Tidak kokoh. Dia hanya memiliki agama hanya merek. Maka kamu mau saya ajak, kamu tidak harus hanya mau memperoleh nantinya pulang dari sini kau bawa belangko CD. Kalau hanya itu nggak ada arti apa-apanya. Harus hidup. Kalau belangkonya itu bisa saya bagi-bagi 100 lembar satu orang. Kalau itu aja yang mau kau butuhkan. Tapi bukan itu. Tapi apakah kamu bertumbuh semakin memahami firman Tuhan yang kau pelajari selama ini. Menumbuhkan iman percayamu. Tapi saya yakin kemarin waktu retreat kita semua sudah berdoa dan bertobat. Amin. Siapa yang belum bertobat di sini sekarang? Ya kamu berjanji loh sama Tuhan waktu kemarin-kemarin itu. Ya. Di Pesona Hotel. Semua saya lihat kusuk berdoa. Mengatakan saya bertobat. Bahkan sebagian menangis. Puji Tuhan. Ya berarti kau menyadari akan kekuranganmu. Tapi lanjutkanlah pertobatanmu. Jangan hanya waktu kemarin di retreat. Pulang dari retreat hilang lagi pertobatannya. Kembali ke laptop kan gitu dia. Oh no. Lanjutkanlah kehidupan yang baru. Ketika kamu sudah meninggalkan hari kemarin masa lalumu yang kurang, segala kesalahanmu, langkahkanlah langkah yang baru. Mulai hari ini hingga ke depan. Dan Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih dengan waktu yang baik. Ketika kami Tuhan mendengarkan firman-Mu, Engkau adalah Tuhan yang selalu setia dengan janji-Mu, tidak akan berubah oleh apapun. Yang walaupun kami umat-Mu yang mungkin tidak setia, akan menerima janji dari-Mu. Kami terperosok kepada kehidupan yang gelap. Kami lupa akan kebesaran Tuhan, akan kasih Tuhan, akan kasih setia-Mu yang sebenarnya yang menyelamatkan kami. Namun Tuhan, kuatkan iman kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami menjadi umat yang selalu setia, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan atas waktu yang baik ini. Ketika anak-anak kami sebanyak 32 orang yang akan menyaksikan imannya pada hari ini Tuhan. Tuhan kuatkan dan mampukan mereka Tuhan untuk melawan segala kejahatan.
Dan sertailah mereka Tuhan untuk melakukan segala yang baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati pembelajaran yang telah kami lakukan lebih kurang dari 1 tahun ini. Walaupun mungkin Tuhan pengajaran kami tidak begitu sempurna di hadapan-Mu, namun sempurnakanlah itu melalui cinta kasih-Mu, agar anak-anak kami ini bertumbuh dalam iman, bertumbuh dan dewasa dalam berperilaku dan bertindak sebagai anak-anak Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan juga untuk menggapai apa yang menjadi cita-cita mereka. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang bijaksana di tengah zaman kami, anak-anak yang akan mampu untuk membekali dirinya melalui pengetahuan, melalui ilmu, dengan pendidikan yang dijalaninya Tuhan. Jangan ada satu pun dari antara mereka yang kelak akan menjadi tersesat Tuhan. Tapi biarlah mereka umat yang selalu setia, memuji, memuliakan, dan beriman kepadamu. Kami juga bersyukur Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara kami, yaitu keluarga Yohanes Sormin dan Rowena Rismeida Burusinaga. Tuhan anugerahkan seorang putri, dan juga untuk keluarga Firman Simajuntak, Ibu Mer Borupakpahan, seorang putra. Berkati Tuhan anak yang Tuhan anugerahkan bertumbuh semakin dewasa di tengah-tengah keluarga mereka, dan mampukan mereka menjadi orang tua yang bijaksana untuk mendidik dan membesarkan anak yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk duka cita yang terjadi di tengah-tengah jemaat-Mu, di mana telah meninggal dunia ibu yang kami cintai, Nyonya Pakpahan Mariati Boru Panggawian Opu Yehuda Boru, pada hari Minggu 25 Juni yang lalu. Kami memohon Tuhan memberikan penghiburan kepada seluruh keluarga keturunan yang ditinggalkan, agar mereka terhibur Tuhan, walaupun harus dipisah oleh kematian dari orang tua yang mereka kasihi. Berkati seluruh keturunannya dimanapun mereka berada Tuhan, dan juga mereka beroleh berkat yang melimpah dari Tuhan sendiri. Kami menyerahkan juga seluruh pelayanan yang dilakukan oleh gereja-Mu Tuhan, secara khusus di dalam minggu ini. Biarlah itu Tuhan berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sekaligus menyerahkan persembahan kita ke depan, yaitu persembahan ucapan syukur bulanan. Ias harahatku gabe soranganmu ingananmu rohanami kondimi mangkohini pakai rohot nolunami gabe ulami.
marohaku asaboy gohanmu sai mabar mapasu-pasu nang marhite siana ingananmu rohanami konbimi mangkohi pakedohot nolunami gabe ulami. Hati dakon hami hagogon mitoko paluahon namar dosa nang parjahat abalo ingananmu rohanami ondimi mangkohi pakedohot nolunami gabe ulami. Sai papulik rohanami gabe pangoloy diho asamar sahalahami lamakati dakon ho ingananmu rohanami tondimi mangkohi pakedohot nolunami gabe ulami. Sini rohamu puji Allaho manobusa dipaias rohaku gabe soranganmu ingananmu rohanami konbimi mangkohi pakedohot nolunami gabe ulami. Ramati marohaku asaboy gohanmu sai mabar mapasu-pasu nang marhite siana ingananmu rohanami konbimi mangkohi pakedohot nolunami gabe ulami.
tidak kon hami hagogo on mitoko paluahon namar dosa nang parjahat abolo inganan rohanami topi manggohi pakedohot kolunami gabe ulami sai papulik rohanami gabe pangoloy diho asamar sahami lomakatit dakwamo inganatmu rohanami tondimi manggohi pakedohot kolunami gabe ulami asini rohamu puji Allaho manobusam dipaias horohatu gabe soranganmu ingananmu rohanami tondimi manggohi pakedohot kolunami gabe ulami Noeng masuk mehita wacara na maka tidak kon hapersiaun. Untuk itu bagi anak-anak kami mempersiapkan diri songoni manang di hamuaka natoras. Ngared di mahita. Kulehon dirikon Tuhani rajaku si gonggong kanoon Ay di bagasan Jesus di ida nebataku napasana kono Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak-anak yang hendak disidikan hari ini, saudara menyaksikan anak-anakmu berdiri di sini. Sudah selayaknya saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini, menyertai kehidupan mereka sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian, hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anak-anakmu ini. Karena mereka dikaruniakan Allah bukanlah untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar mereka untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan mereka agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa, baik yang di surga maupun di dunia. Dengarlah doa kami, terimalah anak-anak ini menjadi anak-anak-Mu. Kasihanilah mereka dan curahkan Roh Kudus kepada mereka,
agar mereka menjadi murid-murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik mereka. Janganlah biarkan mereka tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak-anak ini yang kami serahkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dihamuakan atau ras Hudul Mahamud. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hati saudara dan di hadapan jemaat ini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sehingga tak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya lah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar Ia menguduskan saudara dengan darahnya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaat yang berkumpul di sini. Yang pertama, apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Yang kedua, bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa, dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Yang ketiga, bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Jadi saudara-saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaatnya. Hendaklah saudara setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya agar imanmu semakin teguh. Sekarang ikutlah dua ini di dalam hati kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Tuliskan dan meteraikan semua yang telah kami janjikan. Sempurnakan pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita di dalam bahasa Batak.
dipersilakan duduk dan datang dua-dua orang ke depan. Sana, Mang. Kalista. Tes. Amanah untuk Kalista Duma Revina Nababan saat menyaksikan iman hari ini di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Tertulis dalam kitab Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Amanat untuk Agatha Risma Hutasoit menyaksikan iman pada hari ini di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo dengan ayat Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidup-Mu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakanmu mahkota kehidupan. Amin. Silakan. Terimalah berkat Allah Bapa dan Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ialah kiranya yang menyertai melawan segala yang Si Nadine. dan yang menyebabkan melakukan segala yang baik. Amin. Amanat Esra Santi Sianipar yang menyaksikan imannya di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, tertulis di Yosua 23 ayat 8. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Amanat untuk Senaomi Juniarta Borobarimbing yang menyaksikan imannya hari ini di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Natsnya dari Matius pasal 5 ayatnya yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena akan dipuaskan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman Allah yang kau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Amin. Terimalah berkat Allah Bapa dan Anaknya Yesus Kristus Margareta ya. dan Roh
Amanah untuk Nadine Margareta Huta Barat yang menyaksikan iman pada hari ini di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Amanat untuk Rebeka Trinovi Kartika Siburian menyaksikan iman pada hari ini di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Firman Tuhan untukmu 1 Petrus 8, 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Si Laura. Berkat Allah Bapa dan anak Yesus Kristus dan Roh Kudus, dialah kiranya yang Ira, benar? Ira, benar? Laura. Margareta. Amanat untuk Ravenesia Claudia Boru Tambunan yang menyatakan imannya hari ini di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Tertulis di Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Amanat untuk Grace Arkilia Boru Tambunan yang menyaksikan imannya hari ini di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Tertulis dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Hayatilah firman Allah yang kau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. berkat Allah Bapa dan anak Yesus Kristus dan Roh Kudus, dialah kiranya Amin. Amanah untuk Laura Tiara Margareta Silalahi menyaksikan iman pada hari ini di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Tertulis dalam kitab Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu
mahkota kehidupan. Amin. Amanat untuk Ira Seinah Claudia Simangunsong menyaksikan iman pada hari ini di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Firman Tuhan untukmu Yesaya 12 ayat 2. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Simeon dan Renata Putar. Amanat untuk Haidin Immanuela Siahaan yang menyaksikan iman hari ini di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Tertulis di 1 Korintus 16 ayat 13. Demikian dikatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai anak Allah dan tetap kuat. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Amanat untuk Sarah Matilda Lumban Teruan yang menyaksikan imannya hari ini di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Tertulis dari Matius pasal 5 ayatnya yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Amanah untuk Mian Renata Butar-Butar yang menyaksikan iman pada hari ini di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Tertulis dalam kitab Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Amanat untuk Kesia Melisa Siagian menyaksikan iman pada hari ini di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Firman Tuhan untukmu Mazmur 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin.
Amanat untuk Bill Hansel Otniel. Amanat untuk Aleska Yohana Marsinta Nadeyat yang menyaksikan imannya hari ini di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Tertulis dari Matius pasal 5 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. amanat untuk Anggi Josepa Boru Panjaitan yang menyaksikan iman hari ini di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Tertulis di Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Terimalah berkat Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah kiranya yang menyertaimu untuk melawan segala yang jahat dan yang menguatkanmu untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanah untuk Bill Hansel Otniel Lumban Tobing yang menyaksikan iman pada hari ini di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Tertulis dalam kitab Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Amanat untuk Jovan Albert Nicholas menyaksikan iman pada hari ini di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo dengan firman Tuhan Mazmur 128 ayat 2. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Kau si Rinaldo. Terimalah berkat Allah Saudara. Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah kiranya yang menyertaimu untuk melawan segala yang jahat dan yang menguatkanmu untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk William Andreo Panggabean yang menyaksikan iman di hari ini di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Tertulis di Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin.
Amanat untuk Matthew Henry Panggabian yang menyaksikan imannya pada hari ini di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Tertulis dari Markus pasal 11 ayatnya yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Terimalah berkat Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah kiranya yang menyertaimu melawan segala yang jahat dan yang menguatkanmu untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanah untuk Reynaldo Lamhot Silalahi yang menyaksikan iman hari ini di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Tertulis dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Amanat untuk Stephen Martunas Haulian Sialagan menyaksikan iman pada hari ini di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, dengan firman Tuhan Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Terimalah berkat Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah kiranya yang menyertaimu melawan segala yang jahat dan yang menguatkanmu untuk melakukan segala yang baik. Amin. Untuk Samuel Martogi Siagian yang menyaksikan iman. Amanat untuk Sebastianovan Mora Hasugian yang menyaksikan imannya hari ini di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Tertulis dari Kejadian pasal 27 ayat yang ke-28. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Amanat untuk Samuel Martogi Siagian yang menyaksikan iman hari ini di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, tertulis di Yakobus 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah
dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Terimalah berkat Allah Bapa dan Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah kiranya yang menyertaimu melawan segala yang jahat dan yang menguatkanmu untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanah untuk Stephen Immanuel Butar-Butar yang menyaksikan iman pada hari ini di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Tertulis dalam kitab Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Amanat untuk Yobel Margogo Napitupulu menyaksikan iman pada hari ini di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Firman Tuhan untukmu, Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Terimalah berkat Allah Bapa dan Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah kiranya yang menyertaimu untuk melawan segala yang jahat dan yang menguatkanmu untuk melakukan segala Amanat untuk si David Hembang Pandapotan Sibuea yang menyaksikan imannya hari ini di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Tertulis dari Amsal pasal 9 ayatnya yang ke-10. Permulaan hikmat adalah Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Amanat untuk Gabriel Kisle Panuel Butar-Butar yang menyaksikan iman di pada hari ini di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Tertulis di Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Terimalah berkat Allah Bapa dan Anak
anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, dialah kiranya yang menyertaimu melawan segala yang jahat dan yang menguatkan untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanah untuk Marcelo Silitonga yang menyaksikan iman hari ini di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Tertulis dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Janganlah engkau bosan akan peringatannya. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Amanat untuk Juan Firman Michael Silalahi menyaksikan iman pada hari ini di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Firman Tuhan untukmu, Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Terimalah berkat Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah kiranya yang menyertaimu untuk melawan segala yang jahat dan yang menguatkanmu untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Philip Joshua Maloma Sihotang yang menyaksikan imannya hari ini di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Tertulis dari kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Hayatilah firman Allah yang kau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Amanat untuk Mikael Eklesia Huta Barat yang menyaksikan iman pada hari ini di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Tertulis di Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu kehidupan yang kekal. Amin. Dibaca. Terimalah berkat Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah kiranya Kita duduk yang atau diri terus. menyertai untuk melawan segala Bersama. yang jahat Ulang- dan ulang yang lagi. menguatkanmu untuk melakukan segala yang baik. Amin. Terus. Sabar. Iya. Korsidi.
Saudara yang dikasihi Allah, kini saudara telah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi menghambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya. Dan ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kasihanilah mereka yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah mereka dalam Roh Kudus. Teguhkanlah mereka di dalam janji yang telah mereka ikrarkan. Kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu agar iman mereka menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatannya yang baik. Amin. Las marede mahita, jongjong mahita, salihutna. Satu 49. Tadi homa 140 siai sada ho tetong ihutonoko. Sian sasunero saku Gosianumi Katotong habiaraku Alapado sapi Tatangnya koma piliata adi di batama namin di Banua Gijang Odo harorwani saluhut sila leon naringgan dohok nasa ulibasa na maulutus Upasata mima sian nali leomi tu hami pilihan nami toho Sejalu gebi uap na hucus di jelum pasu-pasu me jalaramoti asahu parasya kami pidano patibulo karajaumu di tonga-tongani huriam doho di portibion buhai rohanami marhiti-hiti tordim asalamu tanda hami gudang ni leomi tu hami asalam girgir hami madok melihat itu ho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Sai pinarbadia magwarmu, sai romaharajamu, sesauk malumuni roham di Banua Tongosona di Banua Gijang. Leo matuhami sadari kongoluan siapari, sesama dusanami, songopane sanami di dusan di dongan nomor dusa tuhami. Ngunak kami tugihut tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho.
Disodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asi maruhana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasarhon madamena tutodim. Atas goarni sudi parhaladu nang namaku besi parmengguo diarianon upasahat tamima tutongat-tongata selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, anak sidi langsung formasi foto. Supaya sidi kita foto bersama sesuai yang telah diaturkan. Duksi pulian non adong matiki satu kedi kita istirahat hanya jala ditikina marulaun nabadia hitabu iman non rabdo takayanakon sahudulan. Soni mabuah-buah siak kami muliate.